Hai, selamat datang kembali di playlist C++ kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang operator perbandingan. Nah, sesuai dengan namanya, yaitu kita akan membandingkan dua buah nilai. Nah, hasil dari perbandingan ini nanti akan menghasilkan nilai atau value true atau satu atau false. Biasa juga dilambangkan dengan 0. Nah, ini operator perbandingan ini biasanya nanti akan kita gunakan di percabangan yang akan kita buat di video selanjutnya. Makanya sebelum kita ke percabangan, kita pahami dulu apa itu operator perbandingan. Nah, oke, sekarang kita buat gini. Ini operator. Terus nanti ada keterangan. Nanti ada contoh. Kemudian ada hasil. Hasilnya ini berupa boolean ya. Seperti ini tadi, ini adalah hasilnya berupa boolean. Nah, operator sendiri itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ada operator sama dengan. Nah, ini keterangannya yaitu ya. Operator ini artinya sama dengan ya. Nah, contohnya gimana? Jadi contohnya gini. Misalnya 4. Nah, ini cara bacanya sama dengan 4 sama dengan 4. Nah, hasilnya apa? Hasilnya adalah true atau 1. Nah, benar kan? Kalau 4 itu sama dengan 4 loh. Oke, benar dong. Nah, oke, kemudian kita lanjut ke operator berikutnya. Ada tidak sama dengan. Cara penulisannya adalah tanda seru terus sama dengan. Nah, di sini keterangannya itu tidak sama dengan. Nah, ini kita rapihin. Nah, contohnya misalnya kita pakai angka yang sama 4. Nah, ini hasilnya gimana? Iya, tepat sekali. Ini hasilnya adalah 0 atau false. Cara bacanya gini. 4 tidak sama dengan 4. Salah dong, harusnya kan 4 sama dengan 4. Maka hasilnya false begitu. Kita lanjut ke operator berikutnya. Ini udah biasa ya, ini operator lebih dari. Ini lebih dari. Oke, ini contohnya. Misalnya 4 lebih dari 3. Nah, ini hasilnya adalah true. Karena benar kan, 4 itu lebih dari 3. Oke. Dan ada lawannya lagi, yaitu kurang dari. Ini contohnya misalnya 4 kurang dari 3. Ini adalah hasilnya false. Salah, karena kan harusnya kan 4 lebih ya, lebih dari 3. Oke, makanya hasilnya adalah false atau kosong. Nah, kita lanjut ke operator berikutnya. Ada lebih besar atau sama dengan. Lebih besar sama dengan. Nah, kita rapihin dulu. Nah, seperti ini. Misalnya 4 lebih besar sama dengan 4. Hasilnya adalah 4 lebih besar sama dengan 4. Hasilnya adalah iya, betul sekali. Walaupun kalian tidak menjawab, tapi saya bisa mendengar. Nah, betul kan? Nah, sekarang kita lanjut ke operator yang terakhir, yaitu lebih kecil sama dengan. Lebih kecil sama dengan. Nah,
Ini contohnya misalnya kita angka lain lah ya, misalnya 2 lebih kecil sama dengan 4. Nah, ini hasilnya adalah 2 lebih kecil atau sama dengan 4. Hasilnya adalah true. Karena 2 lebih kecil dari 4. Oke. Jadi ini penjelasan tentang operator perbandingan. Sekarang coba kita pakai menggunakan, kita buat dulu variabel x itu sama dengan misalnya kita pakai 4 ya. Sesuai dengan yang di atas kita pakai 4 aja. Terus kita buat lagi y itu 3. Nah, kita buat satu lagi untuk menampung hasil dari perbandingan kedua variabel ini. Kita buat bol hasil. Bang, ini bol apa bang? Nah, kita kan tadi udah di awal kita udah jelasin kalau hasil dari perbandingan itu adalah boolean. Makanya kita pakai tipe data bol ya, jangan dipisah nyebutnya. Nah, kemudian kita coba buat gini, hasil sama dengan x sama dengan y. Kemudian kita panggil x sama dengan apa ya, sama dengan y. Terus kita panggil lagi sama dengan YK gitu ya. Coba YK. Tuh ya. Terus kita panggil variabel hasil. Oke, jangan lupa inline. Kemudian kita lanjut ke hasil sama dengan x tidak sama dengan y. Nah, kita panggil lagi cout x tidak sama dengan y kah. Nah, terus kita panggil lagi hasilnya kita panggil, jangan lupa enter. Kemudian kita panggil lagi, kita coba yang tidak sama dengan hasil sama dengan x lebih dari y. Kita panggil coba cout x lebih besar dari y kah. Nah, di sini dijawab dan hasil, kita panggil hasilnya dulu, terus baru kita enter. Nah, kemudian kita pakai lagi hasil sama dengan x lebih kecil dari y. Kita panggil cout x lebo lebih kecil dari y kah. Panggil lagi hasilnya. Kemudian kita buat lagi hasil x lebih besar sama dengan y. Kemudian kita panggil lagi x lebih besar atau sama dengan y kah. Nah, lupa kita panggil hasilnya di sini. Yang terakhir, hasil sama dengan x lebih kecil sama dengan y. Kemudian kita keluarkan lagi x lebih kecil atau sama dengan astagfirullah sama dengan y kah. Nah, ya. Hasil inline. Di sini kita lupa kasih enter. Sini juga kita kasih enter. Oke. Nah, sebelum kita coba running, kalau teman-teman perhatikan ini kan hasil sama dengan x sama dengan y. Terus di bawah kita ubah lagi hasil x tidak sama dengan y. Terus di bawahnya lagi kita ubah lagi hasil itu adalah x lebih besar dari y. Kemudian kita ubah lagi sampai beberapa kali perubahan. Nah, apa yang akan terjadi? Coba kita running dulu baru kita lihat. Nih, kita komen dulu.
Nah, kita lihat. 4 tidak sama dengan 3 kah? Hasilnya 0. Berarti false ya. 0 itu false. Betul. 4 tidak sama dengan 3 kah? 1. Betul kan? Kalau 4 itu tidak sama dengan 3 loh. Hasilnya true atau betul. Kemudian lanjut lagi. 4 lebih besar dari 3 kah? Betul. Jawabannya true. Nah, kemudian ada lanjut lagi. 4 lebih kecil dari 3 kah? 0. Salah. 4 itu lebih besar. Terakhir ada di sini lagi. 4 lebih besar atau sama dengan 3 kah? Jawabannya true. Karena dia lebih besar. Kemudian di sini lagi 4 lebih kecil atau sama dengan 3 kah? Jawabannya salah, false. Nah, yang kita panggil di sini ini kan variabel hasil ya. Bang, kok hasilnya bisa beda-beda padahal kan itu cuma satu variabel. Nah, kalau teman-teman simak di pertemuan-pertemuan awal, kita kan ada bahas ya kalau variabel itu nilainya bisa berubah. Nah, pada saat di sini nilai dari hasil itu adalah X sama dengan Y. Berarti 4 sama dengan 3. Hasilnya adalah false. Di sini berarti ditampilkan 0. Mana tadi? Kita coba tadi ya. Nah, ini ditampilkannya 0. Ketika di baris ke-23 di sini, nilai di dalam hasil ini sudah berubah. Apa yang berubah? Sekarang kita update nilai yang di hasil menjadi X tidak sama dengan Y. Berarti X 4 tidak sama dengan 3. Jawabannya betul. Berarti yang di sini ini 4 tidak sama dengan 3. Jawabannya 1. Makanya kalau kita lihat tadi, jawabannya sudah berubah menjadi 1. Padahal ini adalah satu variabel, tetapi datanya bisa berubah-ubah. Oke, seperti itu. Nah, ini nanti akan sangat berguna operator perbandingan ini ketika kita menggunakan percabangan. Nah, makanya sebelum kita belajar percabangan, kita harus paham dulu operator perbandingan itu gimana cara kerjanya. Habis ini nanti kita akan bahas tentang percabangan yang lebih asik gitu, lebih seru kalau kita bahas percabangan. Nah, untuk variabel untuk operator perbandingan mungkin sampai sini. Kalau ada yang masih bingung, oh iya, satu lagi. Ini kan dari tadi kan kita coba membandingkan angka ya. Nah, sebenarnya itu tuh tidak cuma angka yang bisa dibandingkan. Kita coba pakai char atau string ya. Kita diubah. Oke, kita tidak usah ubah, kita buat baru di sini. Misalnya kita punya string. Di sini ada apa? Nah, kita punya string ID. Misalnya ID-nya tuh apa ya? Nah, Sufrai Ganteng misalnya. Terus kita punya char. Char password. Char passwordnya itu misalnya D. Nah, kita coba hasil ya. Berarti ini oke, kita pakai hasil yang di atas. Hasil sama dengan, jadi dia akan seperti ini. Sufrai Ganteng sama dengan Sufrai Ganteng. Nah, ini adalah kita isi di variabel hasil. Nah, coba kita tampilkan si out. Berarti ini kita langsung kopas saja. Ini Sufrai Ganteng tuh sama dengan ini enggak sih? Sama dengan alhamdulillah. Oh, ini kayaknya kita enggak perlu apa ya. Misalnya kita gini. Langsung gini aja. Nah, Sufrai Ganteng tuh sama dengan Sufrai Ganteng gak sih? Nah, terus kita panggil hasil yang di baris 40. Hasil. Jangan lupa enter. Nah,
Kemudian kita coba misalnya kita ini kan beda ya, huruf besar huruf kecil. Kalau kita samakan, maka dia harusnya nilainya true. Fragante. Nah, kita coba string dulu ya. Habis ini baru kita coba char. Di sini kita kasih. Oke, coba kita running. Nah, kelihatan ya. Suffraganting itu sama dengan suffraganting nggak sih? Jawabannya 0. Suffraganting itu sama dengan suffraganting nggak sih? Jawabannya 1 atau true. Bang, terus itu gunanya apa? Jadi nanti kita akan gunakan ini di percabangan. Ini bisa digunakan untuk membuat percabangan. Misalnya kita mau login ke akun gitu, bisa pakai ini. Up misalnya kan, ini nanti login ya. Login sama dengan ini username yang dimasukkan dengan username yang terdaftar itu sama atau enggak. Kalau sama maka dia masuk. Kalau gagal atau salah maka dia misalnya terblokir gitu, atau Anda bukan admin, Anda bukan bos atau apa. Nah, pastinya seru, makanya nanti tunggu aja video selanjutnya. Itu akan kita bahas tentang percabangan. Oke, oh ya, kita belum coba string tadi ya. Char. Kita coba char dulu. Jadi gini. Kalau char berarti hasil, misalnya kita buat char C sama dengan C. Kita panggil C. C itu sama gak sih dengan C? Nah, kita tanya dia. Terus C. Kita panggil, jangan dong C, berarti kita panggil hasil. Nah, jangan lupa kita enter banyak-banyak. Nah, kita lihat. Iya. Sama, nih udah tadi clear, ini udah nih. C itu sama gak sih dengan C? Jawabannya 0, salah. Berarti karena ini berarti bisa dipakai di ini juga. Ini misalnya tidak sama dengan ini, harusnya jawabannya iya, tepat sekali. Udah pinter, ada mama. Nah, jawabannya 1. C itu tidak sama dengan C besar, C kecil. Nah, ini tadi stringnya belum diubah ya. Oke. Mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau ada yang masih bingung, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, bye-bye.